Saat itu, Adit berteriak memanggil Imli sambil membawa perhiasan milik keluarga Tripati. Imli dan keluarga berkumpul di ruang tamu, lalu Aparna mengenali perhiasan tersebut dan bertanya, "Di mana kau menemukan kalung itu?" Malini menjawab, "Kami menemukan kalungnya di kamar Imli." Sontak Rada dan Haris mempertanyakan hal tersebut, lalu Adit membenarkan ucapan Malini bahwa mereka menemukan kalung itu di kamar Imli. Aparna bertanya, "Apakah Imli mencuri kalung itu?" Rupali membela dan menjawab, "Kalian pasti salah paham, Imli tidak mungkin mencuri." Imli akhirnya menjelaskan pada Adit bahwa dia tidak pernah mencuri, mungkin saja kalung itu tersangkut di pakaianku karena sebuah kesalahan. Adit mengatakan, "Kau telah mengaku membuat kesalahan, untuk itu aku akan memanggil seseorang untuk memperbaiki kesalahanmu." Saat itu semua orang tegang mendengar suara bel berbunyi. Rada bertanya, "Apa kau telah menghubungi polisi untuk menangkapnya?" Tiba-tiba, Sundar masuk dengan beberapa orang dan memperkenalkan pada Aditya. Mereka mulai mengeluarkan koleksi perhiasannya di atas meja, hal itu membuat semua orang semakin bingung. Kemudian Adit memerintahkan Imli untuk memilih salah satu perhiasan tersebut dan mengatakan, "Ibuku seharusnya memberikan perhiasan dan pakaian pada menantunya, tapi dia tidak melakukannya, untuk itu aku memesan perhiasan untukmu. Aku tahu kau lebih senang menyimpan buku-buku, tapi kau bisa menyimpan perhiasan itu sebagai sagun atau kenangan manis." Rada mengatakan, "Sekarang Imli mendapatkan perhiasan, dan mungkin selanjutnya akan meminta bagian dari properti." Adit mengatakan, "Imli tidak pernah menuntut apapun selain cinta, dan ada baiknya Malini mengingatkan akan tugasku." Kemudian Adit mendesak Imli untuk memilih perhiasan tersebut. Imli berkata dalam hatinya, "Malini pasti sedang merencanakan sesuatu untuk menjebakku," lalu dia menolak memilih perhiasan dengan alasan tidak membutuhkannya. Aparna mengejek, "Kau menjebak Adit dengan dramamu agar kau mendapatkan apapun yang kau inginkan." Imli menjawab, "Kalau begitu aku akan melakukannya jika ibu bersikeras," lalu memperingatkan Adit dengan mengatakan, "Kau akan menyesal menawarkan sesuatu padaku, karena aku tidak akan mengambil hanya satu perhiasan." Adit tersenyum melihat sikapnya, lalu Imli mulai mengambil satu perhiasan dan memuji bahwa itu sangat cocok untuk Rada, kemudian memilihkan untuk Aparna, Rupali, bahkan untuk Malini. Imli menunjukkan kalung berlian pada Malini dan berkata, "Aku tidak bisa membedakan antara emas atau kuningan, tapi bagiku kau seperti berlian. Aku tidak membutuhkan perhiasan apapun selama kepercayaan suamiku ada padaku, jadi kau bisa menyimpan perhiasan tersebut." Setelah memberikan perhiasan itu di tangan Malini, Imli meninggalkan ruangan, sedangkan Malini berdiri dengan marah dan tak sanggup bicara sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Adit datang menemui Imli di kamar dan mengatakan, "Kau memilih kalung untuk semua orang kecuali dirimu sendiri, jadi aku memilihkan satu untukmu." Imli menjawab, "Tapi aku tidak ingin memakainya." Adit mengatakan, "Seharusnya ibuku yang memberikan perhiasan tapi dia malah memberikannya pada Malini, oleh karena itu aku ingin kau menerima perhiasan ini, dan aku akan mengenakan sendiri di lehermu." Adit menunjukkan wajahnya di cermin dan memuji kecantikannya hingga Imli tersenyum, lalu Adit pun meninggalkan ruangan. Imli berkata dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa yang coba Malini lakukan terhadapku." Di sisi lain, Malini kesal karena kejadian tadi dan berkata, "Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memisahkan Imli dengan Adit." Tiba-tiba Imli masuk dan mengatakan, "Kau tidak mungkin bisa memisahkan kami, karena Adit sangat mencintaiku." Malini marah dan mengatakan, "Adit mencintaiku selama 7 tahun, dan aku akan merebutnya kembali seperti kau merebutnya dariku." Saat itu Adit muncul dan berkata, "Aku hanya memiliki perasaan kagum padamu selama 7 tahun, dan menyadari bahwa aku mencintai Imli." Kemudian Imli memegang tangan Adit dan menegaskan, "Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang." Malini melemparkan sesuatu sampai cerminnya pecah, dan menyadari bahwa itu hanyalah halusinasinya, lalu berpikir, "Hubungan Adit dan Imli tidak akan kuat, karena aku akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan hubungan mereka." Keesokan harinya, Malini berbicara melalui telepon dengan karyawan apotek dan mengatakan, "Aku akan mengirim seorang gadis dan kau harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang kukatakan." Tak lama kemudian, Imli telah sampai di apotik dan menunjukkan resep yang diberikan Malini. Karyawan tersebut menyadari bahwa Imli adalah gadis yang sama seperti di ponsel, dan mengambil resepnya. Imli memperingatkan untuk tidak salah karena obat itu untuk saudara perempuannya. Sontak karyawan sedikit panik, namun meyakinkan bahwa obat itu sudah sesuai resep.
Di rumah Tripati, keluarga merayakan Raksabandan dan Malini sedang mengambil foto Adit, Rupali dan juga Nisan, namun ponselnya berdering sehingga dia meminta izin untuk menerimanya. Karyawan apotek mengatakan, "Aku telah memberikan obat itu pada gadis yang kau minta, tapi tolong jangan berikan obat itu pada siapapun." Malini menjawab, "Kau jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya." Beberapa saat kemudian, Imli pulang ketika semua orang sedang menikmati makanan. Rupali bertanya, "Kemana kau sejak pagi?" Malini menjawab bahwa Imli pergi ke apotek untuk mengambil obatnya. "Aku berterima kasih karena kau telah membantuku," dan mengajaknya untuk melanjutkan ritual Raksabandannya. Namun Imli menolak sebelum Malini meminum obat, lalu dia membawakan air dan memberikan obat tersebut. Malini berpikir, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah aku minum obat yang salah ini, tapi aku bisa mengambil resiko apapun untuk menjauhkan Adit dan Imli." Setelah meminumnya, Malini mulai merasa mual dan batuk dengan keras, hingga membuat keluarga khawatir dan bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Malini menjawab, "Aku merasa sulit untuk bernafas." Aparna meminta Adit memeriksanya, dan Adit pun menyadari bahwa obat itu bukan milik Malini. Imli panik dan mengatakan, "Tapi aku membelinya sesuai dengan resep yang diberikan." Kemudian Pankaj pun langsung menghubungi dokter dan memintanya untuk segera datang. Wajah Malini mulai merah akibat alergi obat yang dia konsumsi. Saat itu Imli ingin membantu, tapi Aparna melarangnya untuk mendekat. Haris bertanya, "Obat apa yang kau berikan pada Malini?" Imli menjawab, "Aku membeli obat sesuai dengan resep yang diberikan Malini," sambil menunjukkan resep tersebut. Adit membaca dan mengatakan bahwa itu bukanlah resep obat Malini. Rada datang sambil membawa air dan berkata, "Aku menemukan resep ini di tempat sampah." Adit memeriksa dan memberitahu, bahwa ini baru resep milik Malini. Rada menyalahkan Imli karena telah mengubah resep obat dan berusaha untuk menyakiti Malini, namun Rupali menegur ibunya dan meminta untuk tidak menuduh Imli tanpa bukti. Imli mengenang di saat Malini memberikan resep obat padanya, tapi ternyata Malini dengan sengaja membuang resep asli di dapur, agar semua orang mengira bahwa Imli yang merubahnya. Adit bertanya pada Imli, "Apa yang kau lakukan?" Imli berusaha menjelaskan bahwa dia tidak berniat buruk apapun, namun Adit pergi tanpa mendengarkan ucapannya. Tak lama kemudian, Malini sudah berbaring di tempat tidur, dan Imli menemani sambil memeriksa kondisinya. Terlihat Malini membuka mata dan mengatakan, "Aku baik-baik saja setelah mendapat perawatan dokter." Imli bertanya, "Kenapa kau memberikan resep yang salah terhadapku?" Malini menjawab, "Untuk apa aku minum obat salah dan mempertaruhkan nyawaku?" Imli mengatakan, "Aku tidak tahu dan hanya kau yang bisa menjawabnya." Malini bangkit lalu duduk di samping Imli dan mengatakan, "Kuakui bahwa kali ini aku menginginkan Adit kembali dalam hidupku, aku mengorbankan segalanya untukmu, dan sekarang aku sadar bahwa aku tidak punya apa-apa lagi. Kau tidak bisa menangani apapun yang telah kuberikan padamu seperti halnya Adit, dia selalu bertengkar dengan keluarganya hanya untuk membela dirimu, bahkan ayah juga selalu bertengkar dengan ibu hanya karena dirimu. Apa yang akan kau dapatkan dengan menghancurkan dua keluarga ini? Aku pernah mendukungmu, tapi sekarang aku akan memperjuangkan hakku dan tidak akan membiarkan kau menang." Imli menjawab, "Aku tidak pernah memikirkan hakku dan selalu mengutamakan kebahagiaanmu di atas segalanya." Lalu Malini meminta Imli untuk pergi dari rumah Tripati, tapi Imli menolak dan mengatakan, "Kau mencoba yang terbaik untuk menjauhkanku dengan Adit, tapi dewa selalu membuatku semakin dekat dengannya, bahkan keluarga mulai menerima hubungan kami." Malini bertanya, "Atas dasar apa kau berpikir seperti itu?" Imli menjawab, "Aku dan Adit saling mencintai satu sama lain, sedangkan kau bersikeras untuk mendapatkan Adit kembali, bahkan mempertaruhkan nyawa untuknya, namun itu bukan cinta tapi kegilaan." Malini mengatakan, "Aku bisa melakukan apapun untuk Adit, dan sekarang kita akan bertarung secara terbuka." Imli menjawab, "Aku telah menghadapi preman atau teroris dan siap menghadapi siapapun, bahkan melawan saudara perempuanku untuk mengakhiri kebenciannya.